Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rombongan guru SMK Negeri 1 Kabupaten Simalungun alami kecelakaan. 5 orang tewas di lokasi kejadian. Polisi meringkus pelaku aksi pemalsuan bahan bakar minyak jenis Pertalite di kawasan Binjai, Langkat. Para relawan datang membersihkan lingkungan Medan Zoo dan galang dana untuk bantu pemeliharaan. Sepasang suami istri mencuri tabung gas di salah satu kios penjual sembako di Jalan TB Simatupang, Medan Sunggal. Korban, yang merupakan pemilik kos, mengaku telah berulang kali kehilangan dagangan meski kiosnya berlokasi tidak jauh dari Mapolsek Sunggal. Sepintas tidak ada yang mencurigakan dari kedatangan sepasang suami istri ke kios kelontong ini. Motor diparkir di dekat tumpukan gas. Kemudian sang istri masuk ke kios membeli setengah kilo gula. Ternyata ini hanyalah pengalih perhatian pemilik warung. Niat sebenarnya adalah untuk mencuri tabung gas yang dengan tenang digondol oleh pelaku. Pemilik kios mengatakan pelaku dikenalinya sebagai pelanggan yang telah beberapa kali datang untuk membeli kebutuhan pokok, namun tidak menyangka bakal mengincar dagangannya untuk dicuri. Kita biarkan gini, biasa orang ngambil udah, kita lihat udah cocok kan gitu kan. Tabung gas lebih juga cocok. Cuman tadi aku tengok, aku beres di belakang, aku tengok pula gas. Nah, jadinya waktu dia datang, nggak tahu aku pun ada suami di sini. Masuk lakinya apa bininya beli gula alasannya. Aku pun tahu pun dari adikku tadi pun dibilangnya kok kurang tabungan gitu. Udah gitu dia di kereta dia juga ada tabung. Meski berada tak jauh dari Mapolsek Sunggal, Harun mengaku kerap kehilangan barang dagangannya, terutama tabung gas melon. Sepanjang tahun lalu, ia mengaku kehilangan 10 tabung gas melon. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Polisi meringkus pelaku aksi pemalsuan bahan bakar minyak jenis Pertalite di kawasan Binjai, Langkat. Tersangka meniru bahan bakar menggunakan bahan makanan, sedikit air, serta campuran bahan bakar asli. Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai merilis pengungkapan kasus pemalsuan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang tertangkap tangan di kawasan Seibinge, Kabupaten Langkat. Sejumlah warga melapor pada polisi yang kemudian petugas langsung menyelidiki dan menangkap tersangka Andi pada 20 Januari 2024 kemarin. Saat hendak menjual barang dagangannya di kawasan Seibinge, Kabupaten Langkat. Untuk pemasarannya, tersangka menjualnya kepada pedagang eceran minyak dengan harga di bawah harga SPBU sebesar Rp8.000 per liter. Sementara untuk mengelabui korbannya, tersangka meniru bahan bakar tersebut dengan gincu, bahan makanan, dan air sedikit, yang kemudian ditutup dengan campuran bahan bakar asli. Praktik yang dilakukan tersangka sudah berulang kali. Pelaku ditangkap di Desa Kuala, Mencirim, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat. Operasionalnya mereka menawarkan harga Pertalite yang di bawah standar yang telah dijual oleh SPBU Pertamina. Jadi atas dasar itu para korban tertarik dan membeli. Jadi karena kegiatan ini sudah dilakukan berulang kali, maka sudah tersebarlah terutama di Kecamatan Seibinge, Kota Binjai, di mana TKP pada saat penangkapan. Tersangka kini ditahan Satreskrim Polres Binjai guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman 6 tahun penjara serta denda Rp60 miliar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Binjai.
TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo Medan memberlakukan larangan melintas bagi kendaraan yang beratribut logo partai politik di Pangkalan Angkatan Udara Suwondo Medan. Larangan ini guna menjaga netralitas TNI pada pemilu 2024. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Suwondo Medan memberikan arahan kepada seluruh jajaran TNI untuk tetap bersikap netral dalam pemilu 2024. Seluruh yang berkaitan dengan partai politik, capres, dan caleg tidak diperbolehkan terpampang di sekitar kawasan Lanut Suwondo. Dengan berlakunya aturan ini, Komandan Pangkalan Udara Suwondo memerintahkan seluruh personel untuk melarang kendaraan berlogo partai politik dan calon legislatif melintas di kawasan Pangkalan Udara. Penjagaan dilakukan anggota di setiap pintu masuk jalur alternatif mulai dari Jalan Sucipto hingga Jalan SMA 2 Medan. Perlu kita ketahui bahwa TNI ini adalah sampai saat ini adalah netral. Ya. Saya belum ada perintah, sampai saat ini netral. Jadi kita tidak akan bisa memberikan keleluasaan untuk para parpol masuk ke dalam wilayah kita. Kita juga punya keluarga kita juga ikut memilih. Tapi kita tidak boleh mempengaruhi keluarga kita, termasuk istri saya. Jadi saya juga nggak boleh tuh, mah nanti pilihnya ini A atau pilihnya F, G, H, I, J, K, nggak ada. Dia juga punya hak, tetapi untuk di fasilitas militer tidak boleh. Harapan kita pelaksanaan pemilu ini kita laksanakan dengan aman, lancar, dan semuanya berjalan dengan baik. Ya nggak? Jalan Adi Sucipto hingga Jalan SMA 2 Medan merupakan wilayah Pangkalan Angkatan Udara Suwondo. Kedua jalan ini merupakan jalan alternatif, dibuka untuk umum mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kondisi Medan Zoo yang memprihatinkan mengundang empati sejumlah relawan. Para relawan datang membersihkan lingkungan Medan Zoo dan juga menggalang dana untuk membantu pemeliharaan Medan Zoo. Kondisi Medan Zoo kian hari kian memprihatinkan. Kematian 3 ekor harimau dalam waktu 2 bulan, belum lagi dengan utang pakan satwa hingga gaji pekerja yang menunggak, menjadi sederet masalah yang kini belum terselesaikan. Para relawan pun akhirnya bergerak untuk bergotong royong, memotong rumput ilalang, membersihkan kandang, toilet, serta mengumpulkan sampah, dedaunan maupun sisa makanan satwa. Para relawan pun mengumpulkan donasi hingga terkumpul senilai 82 juta rupiah. Sama-sama dengar, makanan bantuan dari PKBSI akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024. Makanya kami ingin melanjutkan dengan bantuan kami yang kami dapatkan, mudah-mudahan kami bisa menambah masa waktu makanan dari hewan-hewan satwa yang akan berakhir di 15 Februari tadi. Mudah-mudahan dengan budget ini akan lebih panjang. Pemerintah Kota Medan dan Lembaga Konservasi Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia sepakat menutup sementara Medan Zoo untuk pembangunan. Meski tak secara eksplisit menyebutkan kapan, Wali Kota Medan menyebut pembangunan akan dilakukan menyeluruh, termasuk akses pelebaran jalan menuju wisata Medan Zoo. Ada beberapa akses jalan yang menuju ke zoo-nya, itu kita lebarkan. Akses jalannya kita dari kemarin sudah proses pembebasan ya, mana ya Pak Endar ya? Proses pembebasannya artinya apa? Ini prosesnya bukan tiba-tiba, bukan karena ada viral-viral kita baru kerja, enggak. Prosesnya sudah kita mulai dari infrastrukturnya, struktur di luar zoo-nya sampai struktur di dalam zoo. Pembangunan kembali diharapkan dapat menjadi akhir polemik dari terlantarnya 116 satwa di Medan Zoo. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.